pemilih sekalian, terima kasih sudah menyaksikan tayangan perdana Demos Podcast, kanal resmi informasi pemilu 2024 yang dikelola oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lok-Sumawe. Kami berharap dengan adanya kanal podcast ini, kami selaku penyelenggara pemilu dapat menjembatani informasi kepada masyarakat umum dan khususnya kepada peserta pemilu tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, yang bertindak selaku host adalah saya, Haris, yang selama ini sehari-hari dipercayakan sebagai Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat KIP Kota Lok-Sumawe. Pemilih sekalian, podcast kita pada hari ini spesial karena kita menghadirkan tamu istimewa yang sudah bersedia hadir untuk berbincang dan berdiskusi bersama kita dengan padatnya jadwal dan agenda beliau dalam mempersiapkan tahapan pemilu 2024. Beliau adalah Bapak D. Marbawi, anggota KIP Kota Lok-Sumawe, Divisi Penyelenggara. Selamat datang Pak Marbawi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, apa kabar Pak? Sehat? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak ya, sudah bersedia hadir dan berbincang bersama rekan-rekan pemilih dalam rangka kita menggali lebih lanjut terkait dengan informasi-informasi seputar pelaksanaan pemilu 2024 sehingga rekan-rekan pemilih bisa langsung mengetahui dari KIP langsung ini terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 yang saat ini sedang berlangsung. Adapun tema podcast kita kali ini adalah tentang tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu 2024. Namun sebelum diskusi kita mulai, kepada sobat pemilih sekalian ini jangan lupa untuk follow akun Facebook, Instagram, TikTok, dan juga subscribe channel KIP Kota Lok-Sumawe. Ya, Pak Marbawi, ini rekan-rekan pemilih ini ingin mengetahui lebih lanjut Pak. Ini sebenarnya kita kan saat ini sedang berlangsung tahapan pemilu 2024. Ini sebenarnya tahapan apa yang sedang berjalan saat ini Pak? Yang khususnya dilakukan oleh KIP Kota Lok-Sumawe Pak? Terima kasih. Ya. Yang kita lakukan ataupun yang dilakukan oleh KIP Lok-Sumawe saat ini adalah verifikasi administrasi. Verifikasi administratif peserta pemilu tahun 2024. Iya. Itu apa Pak? Verifikasi administrasi itu apa yang sebenarnya dilakukan KIP ini? Ya. Verifikasi apa? Verifikasi administrasi yang kita lakukan sesuai dengan peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 ya. tentang partai politik pendaftaran pada ya. untuk pemilihan umum tahun 2024 yang bahwa di situ ada dokumen-dokumen yang kita publikasi, diantaranya anggota partai politik 1/1000 dengan penduduk 1/1000 dari jumlah penduduk dan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kota Lok-Sumawe sekitar 1191. Nah, di situ ada nama-nama anggota partai politik yang tercantum masih TNI, masih kepolisian, masih ASN, masih kepala desa, dan yang lain yang dilarang oleh undang-undang. Itu yang kita publikasi, yang bahwa nama-nama tersebut tadi, status tersebut tadi tidak boleh menjadi anggota partai politik. Berarti yang nggak boleh tadi ada 3. Banyak TNI, Polri, kepala desa, ASN, itu dan termasuk yang di bawah umur. Nah, itu yang tidak boleh jadi tidak boleh anggota partai. Jadi kita verifikasi tadi yang ada kayak gitu. Kita apakan tuh Pak? Itu kita lihat nama-nama tersebut di KTP. KTP dia apa masih ASN? Disesuaikan dengan KTA yang ataupun KK yang diupload oleh partai politik ke dalam Sipol. Nah, itu kita cocokkan. Kalau memang itu ternyata masih ya kategori yang dilarang, itu harus dibuktikan dengan surat pernyataan. Iya. Buktikan dengan surat pernyataan. Tadi Bapak menyebut Sipol. Apa itu Pak? Aplikasi seperti apa itu? Itu Sipol itu salah satu aplikasi yang digunakan oleh KPU
untuk memudahkan melaksanakan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Di antaranya, partai politik bisa mengupload semua dokumen yang dibutuhkan ke dalam sipol. Tidak perlu dibawa kertas. Berkardus-kardus. Kalau pemilu dulu? Sebelumnya nggak digunakan sipol. Jadi kita harus fotokopi dengan banyak-banyak, pakai materai banyak, bawa ke kantor KPU kabupaten kota. Sekarang nggak perlu lagi seperti itu. Pemilu sekarang sangat mudah kalau kita lihat. Iya. Yang pertama, pendaftaran partai politik di tingkat lebih besar. Kalau dulu tingkat kabupaten kota semua menerima pendaftaran. Sekarang di pusat aja berarti. Sekarang di pusat aja. Kalau Parlo bagaimana? Partai lokal. Partai lokal di Aceh saat ini ada 6 partai lokal. Dan lagi kita dia pendaftaran di tingkat di Aceh ada KPU provinsi. Berarti nggak di pusat kalau partai lokal. Partai di pusat ya. Iya. Baik. Jadi Pak, setelah verifikasi administrasi tadi melihat status, kemudian yang ada dokumennya, selanjutnya apa lagi tuh Pak? Ya. Selanjutnya setelah kita verifikasi administrasi sampai tanggal 6. Namun sebelum tanggal 6 September ini, partai politik menindaklanjuti hasil verifikasi di kabupaten kota yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Seperti yang kita bilang tadi, statusnya termasuk pekerjaannya. Jadi dengan itu ada yang tidak memenuhi syarat. Itu partai politik membuat surat pernyataan. Nah, setelah diupload surat pernyataan di kabupaten kota ataupun di Pulau Sumawe, mengklarifikasi lagi, mencek lagi apakah benar yang bersangkutan bukan lagi dia status sebagai PNS, sebagai TNI dan lainnya. Oh iya, berarti dia memenuhi syarat. Kalau memang itu surat itu tidak diupload ataupun surat pernyataan anggota partai politik memang ada yang lebih daripada satu partai politik pendukungnya. Itu sebenarnya. Kalau itu tidak diupload, berarti dia Oke, selanjutnya setelah verifikasi apa tadi? Administrasi perbaikan ya. Masih administrasi. Itu kemana lagi Pak? Ada lagi? Setelah itu ada verifikasi perbaikan. Berarti kalau di Pulau Sumawe minimal itu 191 yang memenuhi syarat per partai politik. Berarti harus ada partai politik 191 anggota. Anggota tadi 1.000. Oh, gitu. Kalau itu masih kurang, otomatis harus memperbaiki. Nah, yang sudah memenuhi kemana? Itu sudah mereka perbaiki pun kita terima. Iya. Kalau tidak diperbaiki, kalau memang itu tidak memenuhi syarat, tidak perlu diperbaiki. Baik, Pak. Kemudian setelah tahapan verifikasi perbaikan tadi, apakah ada tahapan selanjutnya, Pak? Ada. Masih panjang. Oh, masih panjang. Yang pertama dulu perlu kita ketahui bersama sampai hari ini masih verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi dari tanggal berapa, Pak, sebenarnya? Sampai tanggal 16 sampai 6 September. 16 Agustus sampai dengan 6 September. Tadi kan kita bicara verifikasi administrasi. Kemudian apakah ada lagi tadi Bapak sebutkan ada verifikasi administrasi perbaikan. Itu kapan, Pak? Verifikasi administrasi perbaikan. Verifikasi administrasi perbaikan tanggal 1 Oktober sampai tanggal tingkat KPU tingkat KPU. Oke. Itu bagaimana mekanismenya, Pak? Mekanismenya sama seperti verifikasi administrasi tahap pertama. Karena kenapa? Ada verifikasi perbaikan yang bahwa pada tahap pertama masih ada partai politik yang masih banyak yang belum memenuhi syarat. Seperti kegandaan anggota, status, pekerjaan, nik data di DPP. Berarti pelaksanaan sama seperti
administrasi sebelumnya. Berarti gini Pak, kalau boleh kita pahami ini perbaikan ini tadi dalam rangka juga untuk memperbaiki yang di tahap pertama yang masih ada dugaan-dugaan kegandaan tadi yang Bapak katakan, kemudian masih ada hal tidak terpenuhi syarat, di verifikasi perbaikan ini diperbaiki seperti itu ya. Baik Pak, tadi setelah Bapak jelaskan panjang lebar mengenai verifikasi ada perbaikan, ini lantas tahapan apa lagi Pak setelah itu? Nah, verifikasi faktual. Verifikasi faktual. Faktual dimulai tanggal 15 Oktober sampai tanggal 4 November tahun 2000. Itu sebenarnya apa yang dimaksud verifikasi faktual? Itu verifikasi faktual ada beberapa. Yang pertama, kita memverifikasi Pengurus partai politik. Yang kedua, tadi mengatakan kemampuan dosen dalam partai. Baik. Setelah itu, alamat kantor. Alamat Badan. Iya. Apa kesesuaian dengan dalam Baik. Satu lagi faktual keanggotaan ke dari jumlah penduduk di Kabupaten Kota. Kalau kita 100 itu diverifikasi faktual semua, Iya. Pak. Semua bukan diverifikasi. semua. Tapi kalau positif itu ada sampel dari keputusan nanti Iya. yang ditetapkan keputusan melalui resi merkan. Itu metode samplingnya. Metode samplingnya. Oh, Nanti oke. berapa itu wewenang pusat untuk menentukan kepada KPU Kota. Itu Oh, yang kita oke. Berarti nanti dari KPU RI itu akan memberikan jumlah sampel yang harus diverifikasi faktualkan oleh KPU Kabupaten Kota. Oh, gitu. Berarti bukan kita yang melakukan sampling ya? bukan. Oke. Kemudian itu mekanisme itunya gimana Pak? Datang ke rumah atau bagaimana? Kalau Kosiliku itu kita datangi ke rumah sesuai dengan alamat yang di. Nah, kalau kita datangi tidak ada, kita sebelumnya harus tahu dulu pada. Tidak ada, kita hubungi pada membuat jadwal karena jadwal tahapan kita kan tidak berubah. Membuat jadwal. Hari ini kita organisasi keanggotaan tersebut dihadirkan ke kantor partai. Kalau memang itu tidak sanggup dipenuhi oleh partai, berarti kita akan menggunakan video call melalui teknologi informasi. Nah, itu kita video call harus berhubungan dengan yang bersangkutan. Iya. Nah, tidak boleh anaknya tidak boleh. Kita cocokkan apakah benar dia. Tapi harus jelas. Jangan video call di samping. Iya. Belakang ada macam-macam itu model sekarang kan. Iya. Tapi tidak boleh. Itu harus jelas. Jelas itu gimana Pak? Nah, jelas wajahnya jelas. Kita sesuaikan dengan di gambar fotonya di KTP, di KTI dan sebagainya. Oh. Kalau memang itu sudah kita usaha tidak jelas, tidak bisa kita pastikan itu tidak memenuhi syarat. Iya. Lantas kalau orangnya nanti yang diverifikasi tadi, sampel tadi itu ada yang meninggal dunia itu bagaimana Pak? Itu meninggalnya. Kalau meninggalnya Dia kalau meninggal sebelum masa pendaftaran partai politik itu pendaftaran kan dia masuk. Oh gitu. Kalau sebelum duluan meninggal dari pendaftaran partai politik, ya itu tidak bisa. Tapi dengan kita sambungkan dengan akte. Berarti semuanya ada pembuktian ya Pak ya? Nah, itu kalau kematian sebelumnya, kalau memang ada itu dari perbaikan. Dan lah, pengurus partai tidak tahu karena orang di mana tinggal tidak tahu. Ada tanggapan masyarakat saat lebih faktual. Ada tanggapan. Nah, kita berikan dengan surat Tadi ya. kalau dia
dia dalam masa dalam MS maksudnya memenuhi syarat. memenuhi syarat. Baik rekan pemilih sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung program podcast kita kali ini. Namun sebelum kita akhiri tayangan perdana kita juga ingin mendengar mungkin ada semacam pesan-pesan dari Pak Marbawi untuk masyarakat umum dan peserta pemilu. Terima kasih. Pertama saya Bapak telah mengundang saya pada hari ini. Yang bahwa di sini ada kesempatan yang mengajak dan memohon kepada masyarakat Kota Losmawe yang mana kita hari ini sudah memasuki tahapan pemilu untuk 2024. Nah, kami selaku penyelenggara di Kota Losmawe mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempeduli tentang pemilu demi kebaikan demokrasi Kota Losmawe. Yang bahwa Bapak Ibu sekalian bisa melihat sepertinya di data pemilih. Karena banyak masyarakat kita tidak mengopen tentang daftar pemilih. Artinya dalam DPT yang akan datang nanti. Begitu pada hari pemungutan suara, sibuk. Saya tidak terdata, padahal sudah terdata. Itu perlu juga Bapak Ibu ketahui pada masyarakat umumnya yang bahwa pemilu tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Itu hari pemungutan suara. Nah, saat ini tahapan pertama. Bukan pemilih itu satu hari nanti pada hari pemungutan suara. Ini dah persiapan untuk menuju hari pemungutan suara. Hari demokrasi, hari pesta demokrasi untuk rakyat Kota Losmawe. Umumnya Indonesia. Sekian pesan dan dari saya selaku penyelenggara di Kota Losmawe. Kami mohon dengan ucapan lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Marbawi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan pada episode perdana kita kali ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bincang-bincang dan diskusi kita pada hari ini dapat menambah wawasan serta informasi bagi masyarakat umum dan khususnya peserta pemilu tahun 2024 tentang tahapan yang sedang berlangsung saat ini di Kota Losmawe. Saya selaku host mohon undur diri. Jangan lupa follow akun Facebook, Instagram, TikTok. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more